Oke, kita lanjut di materi Android ke database ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama kita butuh namanya exampp ya teman-teman. Yang dimana exampp ini yang kita pakai untuk membuat database ya, secara lokal. Kemudian nanti kita membuat namanya REST API, yaitu jembatan antara database ke Android. Jadi itu namanya REST API. Apa itu REST API ya? Mungkin saya jelaskan sedikit. REST API. Jadi REST API itu kayak kita memberi sebuah jembatan pada perangkat Android kita ya. Misalkan ini Android. Nanti itu di API kita itu ada namanya pemrograman juga, ada pemrogramannya juga nanti, yaitu kita pakai bahasa pemrograman PHP. Kemudian databasenya kita tetap pakai yang MySQL di exampp ya. Jadi API-nya itu nanti kita gunakan sebagai antara jembatan ya, jembatan antara ke database ke Android. Nanti ini kita akan bisa pakai pakai bahasa pemrograman PHP ya. Ini dasar sekali ya. Kemudian apa saja sih yang kita butuhkan ya? Selanjutnya itu Visual Studio Code. Apa sih gunanya Visual Studio Code? Gunanya Visual Studio Code ini kita akan gunakan sebagai editor untuk pembuatan REST API. Jadi ini kayak sama kayak di Android Studio ya. Kalau kita bikin Android, kita harus ada editornya. Sama hal dengan kayak kita bikin website dan bikin yang lain-lainnya itu butuh namanya editor. Nah, nanti kita akan pakai Visual Studio Code untuk coding PHP-nya ya, untuk buat REST API. Selanjutnya ya ada lagi yaitu kita butuh namanya Postman. Postman ini adalah tools yang kita pakai untuk tes API yang kita setelah kita buat itu kita akan testing ke Postman, atau bisa kita ke namanya Insomnia. Nah gini. Tapi dari beberapa ini Postman Insomnia ini memiliki kapasitas memakan RAM juga. Nah, kalau ingin tidak memakan RAM terlalu banyak pada laptop kita atau PC kita bisa pakai punyanya Thunder Client yang ada di Visual Studio Code. Ini sangat ringan sekali. Oke. Saya tutup. Oke. Thunder Client itu seperti ini teman-teman. Ya di sini kan kelihatan ya ada Thunder Client ya. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan sebuah request API, itu lebih enaknya pakai di editor Visual Studio Code. Namanya Thunder Client. Kalian bisa cari aja di sini. Nanti ketika udah menginstal, tinggal cari aja namanya Thunder Client. Nah, kayak gini nih ya. Ini yang diinstal. Ya, gitu ya. Nah, ini masih video yang pertama, masih pendahuluan ya. Nanti teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu exampp, Visual Studio Code, atau mungkin ada yang lain, yaitu bisa menggunakan Sublime Text. Cuman tidak sebagus di Visual Studio Code ini menurut saya. Ya. Tapi ini Visual Studio Code kan juga memakan RAM, juga memakan RAM terlalu banyak ya. Kalau di Sublime ini sangat ringan sekali sih, sangat ringan. Ini sangat cocok untuk yang RAM-nya yang minim ya. Kalian bisa pakai ini. Oke, kita akan lanjut untuk membuat database dan tabel, kemudian dan query-querynya. Jadi teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu exampp. Gimana sih cara penginstalannya? Cara penginstalannya cukup gampang ya. Kalian tinggal download, kemudian tinggal di next. Tidak ada konfigurasi yang terlalu rumit, tinggal di next saja terus sampai selesai. Sama dengan kayak Visual Studio Code, kita pilih yang stable. Jadi itu diinstal terus sampai next, sampai selesai. Tidak ada konfigurasi yang terlalu banyak ya. Sama dengan kayak Postman dan Insomnia. Oke, kita lanjut di video kedua untuk database ya.